lagi dengan saya, Han Hamidah dari Kompo SDA. Dan saat ini saya sedang berada di Telaga Saat, yaitu 0 km dari Sungai Ciliwung. Titik 0 km Ciliwung ini berlokasi di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, yuk cari tahu lebih dalam tentang situ Telaga Saat. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Doni untuk ngobrol-ngobrol tentang situ Telaga Saat. Pak, boleh perkenalan diri? Saya Doni Hermawan, Kepala Satker SNPT Pembangunan Bendungan Balai Besar Ciliwung Cerdane. Nah, langsung kita simak yuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Doni. Pak, boleh dijelaskan sebetulnya ada perbedaan nggak sih Pak antara danau, situ, dan embung itu beda di istilah saja atau memang manfaatnya beda ya Pak? Danau di sini pengertiannya yaitu wadah air berbentuk cekungan secara alami, air dan ekosistem di sekitarnya termasuk sempadan di sekelilingnya. Sedangkan pengertian embung ini beda, ini adalah bangunan konservasi air digunakan untuk menampung limpasan atau sumber air lainnya untuk digunakan untuk kebutuhan seperti rumah tangga, untuk pariwisata, konservasi. Nah, itulah pengertian dari embung. Jadi kalau danau atau situ ini terbentuknya alami ya Pak? Iya. Nah, tapi ini kan sudah dilakukan penataan. Sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi penataan situ Telaga Saat ini? Jadi ini kita lihat di sini. Jadi ini merupakan badan situ ya atau badan danau. Jadi ini merupakan tempat air, sedangkan di sekelilingnya itu merupakan sepadan danau. Nah, ini yang menjadi yang harus kita tata. Jadi menurut Permen PU nomor 28 tahun 2015, sepadan situ itu diatur ya, jaraknya 50 meter, jadi itu yang harus kita tata. Jadi kalau itu tidak kita amankan, itu akan diokupasi masyarakat. Latar belakangnya juga kita untuk meningkatkan wisata. Nah, sekarang ini dengan adanya revitalisasi situ Telaga Saat ini, wisatawan menjadi meningkat ya, sehingga menambah pendapatan dari desa maupun daerah. Jadi kapan penataan ini dilaksanakan Pak? Untuk penataan kawasan situ Telaga Saat jadi dilaksanakan di Agustus 2019 sampai Desember 2019. Lalu tadi selain untuk wisata, manfaat lainnya apa sih Pak? Seperti yang kita lihat di situ kan, Telaga Saat itu merupakan 0 km Sungai Ciliwung. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai arboretum dari Sungai Ciliwung dan bisa dijadikan cagar alam. Selain itu juga kenapa ini harus ditata? Karena kaitan dengan sedimentasi dari situ. Karena daerah tangkapan dari situ Telaga Saat ini sudah mulai rusak ya, jadi harus kita tata untuk mengembalikan kembali ya fungsi alami dari situ Telaga Saat. Lalu bentuk penataannya seperti apa sih Pak? Seperti yang kita lihat ya, ini ada jogging track ya, ini merupakan salah satu untuk pengamanan akses itu serta dapat digunakan untuk wisata untuk mengelilingi situ Telaga Saat. Sedangkan untuk fungsi dari tampungan sendiri, kemarin kita mengadakan pengerukan di situ untuk mengembalikan lagi kapasitas dari situ Telaga Saat. Oh gitu ya, jadi untuk mengurangi apa Pak istilahnya sedimentasi ya? Iya. Nah Pak, untuk penataan ini siapa saja sih Pak pihak-pihak yang terlibat dalam penataan situ Telaga Saat? Kemarin kita berkoordinasi sama Perum Perhutani, dari perkebunan juga, terus utamanya kemarin Danrem, terus Kementerian Lingkungan, sama pihak kabupaten. Lalu selama penataan tersebut, apakah ada kendala yang dialami dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air? Kendala yang kita alami, kita waktu tahun 2015 masuk pekerjaan ini ada permasalahan lahan. Jadi ada tumpang tindih lahan perhutani sama lahan perkebunan. Tapi kami sudah punya solusi ya, kemarin kami mengadakan musyawarah dengan berbagai pihak antara perkebunan dan Perum Perhutani serta Danrem, jadi diputuskan untuk kerjaan tetap jalan. Jadi tidak ada semacam
kita nggak boleh kita menghalang-halangi pekerjaan, jadi kerjaan ini tetap bisa dilaksanakan. Yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat dalam menjaga sumber daya air khususnya untuk situ Telaga Saat. Untuk masyarakat ya, mungkin lebih ke menjaga kelestarian situ ya dengan tidak membuang sampah. Kami juga sudah menyediakan tong-tong sampah yang seperti yang dilihat tuh yang warna ungu, itu salah satu upaya dalam penanggulangan kelestarian situ ya. Selain itu juga penanaman pohon. Nah, ini melibatkan beberapa instansi, misalkan dari kehutanan, dari Pemda itu harus, dari kami juga, dari BPDAS itu harus menanam pohon. Jadi untuk menjaga daerah tangkapan dari situ itu. Baik Pak, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya singkat di situ Telaga Saat ini. Semoga kita semua bisa menjaga kelestarian dari situ Telaga Saat. Setelah ngobrol dengan Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Ciliwung Cisadane, selanjutnya kita akan berbincang dengan Kepala Desa Tugu Utara. Halo Pak Asep, boleh disampaikan Pak nama lengkapnya, disebutkan jabatannya, dan saat ini kita sedang di lokasi apa sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ma'mun Nawawi, Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Serua, Kabupaten Bogor. Dan hari ini di latar belakang saya ini ada situ Telaga Saat yang ini masuk dalam HPD Hutan Pangkuan Desa 610 hektar Desa Tugu Utara, Kecamatan Serua, Kabupaten Bogor, dan pemangkunya yaitu KPA Perhutani. Dan perlu kami sampaikan bahwa situ Telaga Saat ini sudah mengalami 2 kali rehabilitasi oleh BBWS PUPR. Yang pertama tahun 2002, dan setelah pasca rehabilitasi, situ Telaga Saat tidak terawat sebagaimana kita lihat bersama sekarang. Jadi pasca rehabilitasi tahun 2002 itu terjadi sedimentasi yang sangat luar biasa terjadi di situ Telaga Saat dan gulma. Nah, setelah itu tahun 2018 ada inisiasi gagasan dari Pak Korem waktu itu, Pak Muhammad Hasan, bekerja sama dengan beberapa komunitas pegiat lingkungan. Ini dikerjasamakan dalam bentuk partisipasi masyarakat. 2018 ada upaya dari BBWS PUPR Pusat untuk merehabilitasi, cuman hanya sekian persen kecil, dan ditindaklanjuti pada tahun 2019. Alhamdulillah setelah pasca rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BBWS PUPR, dan sekarang sudah nampak jelas bahwa fungsi situ Telaga Saat ini sebagai catchment area ini sudah luar biasa berfungsi. Untuk itu ada beberapa harapan dari kami, dari pemerintah Desa Tugu Utara. Pertama, ucapan terima kasih kepada BBWS PUPR yang telah merehabilitasi situ Telaga Saat yang sekarang sudah berfungsi secara maksimal. Dan mudah-mudahan ke depan kami pemerintah desa bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu Desa Wisata, akan mengelola setelah pasca rehabilitasi ini. Ini berdasarkan merujuk pada beberapa kesepakatan dengan tanggal 20 kemarin dengan Pak Doni Murnado, terus lagi ada Pak Daniel Kopassus, Ibu Bupati, mendelegasikan kewenangan untuk pengelolaan ini kepada pemerintah Desa Tugu Utara. Untuk itu, ke depan mudah-mudahan dengan pasca direhabilitasi situ Telaga Saat ini akan memberikan satu dampak penguatan ekonomi kepada masyarakat. Karena kami di sini bekerja sama bareng-bareng dengan warga masyarakat sekitar Kampung Cibulau ini untuk memanfaatkan terkait dengan keberadaan situ ini, dan harapan ke depan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa situ Telaga Saat ini akan memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat ini akan terjadi. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada BBWS Ciliwung Cisadane, Kementerian PUPR yang telah merehabilitasi situ Telaga Saat ini, dan mudah-mudahan upaya pengembangan maupun perawatan ke depan itu senantiasa memberikan dampak penguatan ekonomi kepada masyarakat. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu tadi bincang singkat dengan Pak Asep, dan selanjutnya dari situ Telaga Saat, saya akan sedikit turun ke arah timur laut, yaitu ke situ Rawapulo. Situ Rawapulo berlokasi di Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan pengawas harian situ Rawapulo dan salah satu masyarakat di kawasan ini. Kita akan ngobrol-ngobrol agak santai aja ya Pak, tentang situ Rawapulo ini. Diperkenalkan dulu Pak, nama dan keseharian di sini Bapak sebagai apa? Baik, terima kasih. Memperkenalkan, saya Agus Kusmana. Saya sebagai di sini pengawas harian di revitalisasi situ Rawapulo, bahwa di sini untuk mengawasi secara teknik bahwa di sini ya Pak. Oke, kita pindah dulu ke Bapak. Bapak boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Pak Akun, masyarakat warga kampung sini. Kalian mengurus situ Rawapulo. Sehari-hari menjagain di sini di Rawapulo ini. Pak, boleh sedikit dijelaskan tentang data teknis di situ Rawapulo ini? ya, data teknis mungkin dalam pekerjaan revitalisasi Rawapulo ini, mungkin pekerjaan yang utama bahwa pengerukan, sedimentasi, sama penanggulan perkuatan tebing, tanggul, tebing, sama jogging track. Itu pembuatan jogging track. Ada pengerukan untuk mengurangi sedimentasi ya Pak. Betul. Ini manfaatnya untuk melebihi daya tampungnya lebih. Biar daya tampungnya kembali dinormalkan sesuai dengan aslinya. Terus manfaat dari revitalisasi ini lainnya untuk apa sih Pak? Alhamdulillah, jadi untuk manfaatnya warga masyarakat memanfaatkan untuk memanfaatkan situ ini untuk berolahraga, itulah seperti rekreasi segala macam ya. Oke. Pak, Bapak bisa menceritakan nggak kondisi di situ Rawapulo ini sebelum adanya revitalisasi dan sesudah adanya revitalisasi? Kalau sebelumnya regulasi itu dulunya memang banyak semak-semak bukar, jadi nggak terurus gitu. Jadi kurang tertata ya Pak? Kalau sekarang alhamdulillah semenjak ada revitalisasi, sekarang udah kelihatan cakep. Alhamdulillah. Ya. Kalau di daerah ini sebelum direvitalisasi keadaannya kalau musim hujan banjir nggak sih Pak? Kalau serba Girang sana sih banjir, kalau sekarang enggak. Semenjak ada revitalisasi ini. Iya, gitu. Jadi revitalisasi ini juga cukup besar ya manfaatnya karena mengurangi dampak banjir di sini. Bapak mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat di sekitar sini bagaimana untuk menjaga ini kan udah direvitalisasi jadi lebih baik biar manfaatnya juga lebih besar. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Pak? Baik, mungkin untuk masyarakat setempat di wilayah lingkungan sekitar situ Rawapulo ini, mungkin untuk menjaga kebersihan, bahwa sampah-sampah dibuanglah kepada biar agar kita terawat nyaman buat kita semua gitu aja. Ya. Baik, itu sedikit ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Agus dan Bapak Akun. Bapak sama Fakih warga di sini ya? Iya, terus sering main ini kan dilihat baru santai-santai ya sore-sore. Sering ke sini. Boleh kasih pendapatnya nggak tentang situ Rawapulo di sini? Bagus sih, karena dulunya kan ini kayak danau kering kosong gitu kan, terus diubah jadi jogging track, danaunya juga makin bagus, pohonnya makin rindang, ada tempat duduk-duduk kayak gini, ya makin seru aja sih. Lebih nyaman ya kalau buat main-main santai kayak gini ya. Oke, itu aja. Makasih ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan agar kita semua tetap menjaga lestari lingkungan ini dan terhindar dari banjir. Yeay, selesai sudah cerita dan perjalanan singkat kali ini di situ Telaga Saat dan situ Rawapulo. Saya Hana Hamidah, sampai jumpa di vlog SDA selanjutnya.